Halo semuanya, selamat datang di presentasi kami kali ini. Kami dari kelompok 9 akan mengajak Anda semua untuk menyelami lebih dalam bagaimana kita mengelola risiko dalam sebuah perusahaan, khususnya dengan studi kasus yang kita ambil, Tokopedia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa aspek penting mulai dari risk register, kemudian bagaimana kita melakukan analisis DRP atau Disaster Recovery Plan, lalu strategi mitigasi risiko hingga tahapan evaluasi dari semua upaya yang telah dilakukan. Baik, sebelum kami masuk ke inti materi, izinkan kami memperkenalkan anggota tim yang akan mempresentasikan materi ini. Kami dari kelompok 9 dalam mata kuliah manajemen risiko yang terdiri dari Priscilia Andrea Ngantung dengan NIM 68 2023-124, kemudian ada Cledencia Galilea Sanak dengan NIM 68 2023-114, lalu ada Aprilia Pascalia Mirino dengan NIM 68 2023-102. Sebelum kita menyelami lebih dalam mengenai manajemen risiko di Tokopedia, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu profil singkat dari perusahaan ini. Seperti yang kita ketahui, Tokopedia adalah sebuah e-commerce terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 2009 oleh Bapak William Tanuwijaya dan Bapak Leontinus Alpaidison. Sejak awal berdirinya, visi mereka adalah untuk memeratakan ekonomi secara digital, memungkinkan siapa saja, di mana saja, untuk memulai dan mengembangkan bisnis mereka melalui platform Tokopedia. Kini, Tokopedia telah berkembang pesat. Mereka tidak hanya dikenal sebagai e-commerce, tetapi juga sebagai perusahaan teknologi yang terus berinovasi dan menyediakan berbagai solusi digital. Bahkan, pertanggal 26 Januari 2021, Tokopedia resmi bergabung dengan Gojek membentuk GoTo Group yang semakin memperkuat ekosistem digital mereka dan menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara. Dengan jangkauan yang luas dan komitmen yang terus berinovasi, Tokopedia menjadi contoh yang sangat relevan untuk kita pelajari terkait bagaimana sebuah perusahaan teknologi besar mengelola berbagai potensi risiko yang ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan kriteria peluang terjadinya risiko perusahaan. Memperhatikan seberapa sering risiko tersebut bisa terjadi. Di sini saya akan menjelaskan 5 indeks mulai dari insignifikan hingga katastrofik. Mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang pertama, indeks pertama, insignifikan. Dengan deskripsi, peluang kejadiannya sangat rendah. Target kinerja di bawah 0,1 BTR atau lebih baik dari minus 0%. Frekuensi kejadian terjadi kurang dari 3 kali dalam setahun. Yang kedua, yaitu indeks kedua atau minor, deskripsi peluang kejadiannya tetap ada, namun masih tergolong rendah. Target kinerja antara 0,1 hingga 0,3 BTR. Frekuensi kejadian terjadi 3-4 kali dalam setahun. Indeks yang ketiga, moderate. Dengan deskripsi, resiko terjadi cukup sering. Target kinerja antara 0,3 hingga 0,5 BTR. Frekuensi kejadian terjadi 5-6 kali dalam setahun. Yang keempat atau indeks keempat, signifikan. Dengan deskripsi, resiko ini punya kemungkinan besar untuk terjadi. Target kinerja antara 0,5 hingga 0,7 BTR. Dengan frekuensi kejadian terjadi 7-11 kali dalam setahun. Indeks yang kelima, katastrofik. Deskripsi, resiko ini sangat sering terjadi dan perlu penanganan serius. Target kinerja di atas 0,7 BTR atau kinerja turun lebih dari 0%. Frekuensi kejadian terjadi setiap bulan, total 12 kali dalam setahun. Kriteria dampak risiko perusahaan. Dalam mengelola risiko, kita perlu menilai seberapa besar dampak dari suatu risiko terhadap perusahaan. Tabel ini menunjukkan 5 tingkat dampak risiko, mulai dari yang paling kecil hingga paling besar, dengan kriteria yang jelas berdasarkan target kinerja dan pengaruhnya terhadap
pendanaan strategis perusahaan. Kelompok kami hanya mengambil 4 indeks mulai dari minor hingga katastrofik. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari minor dengan deskripsi dampaknya relatif kecil namun tetap perlu dicatat. Target kinerja antara 0,2 hingga 0,4 BTR. Dampak strategis mungkin terjadi keterlambatan dalam menerima pendanaan, tetapi tidak membatalkan pendanaan secara keseluruhan. Yang kedua, moderate. Pada indeks ketiga ini, atau bisa disebut dengan sedang, dengan deskripsi dampaknya cukup terasa dan dapat mempengaruhi proses pendanaan. Target kinerja antara 0,4 hingga 0,6 BTR. Dengan dampak strategis, dana bisa saja hanya dicairkan sebagian atau perusahaan harus memenuhi syarat yang lebih ketat dari investor. Yang keempat, signifikan atau besar. Dengan deskripsi, dampaknya besar dan langsung terasa pada kepercayaan pasar. Target kinerja antara 0,6 hingga 0,8 BTR. Dengan dampak strategis, dapat menyebabkan turunnya kepercayaan pasar terhadap perusahaan yang bisa berdampak pada kelanjutan pendanaan. Yang kelima, katastrofik atau sangat besar. Dengan deskripsi, dampaknya sangat besar dan bisa mengancam kelangsungan bisnis. Target kinerja lebih dari 0,8 BTR atau penurunan kinerja lebih dari 0%. Dampak strategis, investor utama bisa menarik seluruh pendanaan yang berisiko sangat tinggi bagi kelangsungan perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan risk appetite. Gambar ini menunjukkan analisis matriks risiko yang digunakan untuk menilai 3 risiko utama yang telah diidentifikasi dalam perusahaan. Pada lingkaran biru untuk inherent risk atau risiko awal sebelum ada tindakan pengendalian. Bintang hitam atau residual risk atau risiko sisa setelah pengendalian dilakukan. Dan yang ketiga, segitiga putih sebagai penanda risk appetite atau batas risiko yang dapat diterima oleh perusahaan. Dengan warna pada matriks ini menunjukkan pada warna merah itu menunjukkan risiko sangat tinggi, warna orange menunjukkan risiko tinggi, warna kuning menunjukkan risiko sedang, warna hijau menunjukkan risiko rendah. Dari ketiga risiko yang ditampilkan ini pada risk ID 3 berada pada risiko posisi aman, risiko awalnya tergolong rendah, dan setelah dilakukan pengendalian, risiko tersebut turun menjadi rendah. Selain itu, posisinya sudah berada di bawah atas toleransi risiko, sehingga dapat dianggap telah terkendali dengan baik. Risk ID yang kedua, awalnya berada pada tingkatan risiko tinggi, namun setelah tindakan pengendalian, risiko turun menjadi sedang. Posisi ini sudah termasuk dalam batas toleransi perusahaan, sehingga pengendalian yang dilakukan dinilai cukup efektif. Namun pada risk ID yang pertama atau 1 masih menjadi perhatian utama. Risiko awalnya tergolong sangat tinggi dan setelah pengendalian hanya turun menjadi risiko tinggi. Sayangnya, posisi residual risk-nya masih di luar batas toleransi, sehingga risiko ini perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut dan harus segera dilakukan upaya mitigasi tambahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan BTR dan kertas kerja. Yang pertama ini adalah kasus kebocoran data 100 juta akun pengguna. Dari kejadian ini kita mengidentifikasi 2 dampak utama yang memberikan konsekuensi finansial signifikan. Pertama, turunnya kepercayaan dari pengguna dan investor diperkirakan menimbulkan kerugian sebesar 1 miliar. Dampaknya sangat besar karena banyak investor akan mempertimbangkan untuk menunda pendanaan, terutama jika perusahaan
tidak transparan atau lambat dalam merespon insiden. Kedua, terjadinya penurunan transaksi dari pengguna aktif yang diperkirakan menyebabkan kerugian hingga 550 juta ribu rupiah. Hal ini disebabkan oleh turunnya trafik dan aktivitas transaksi karena pengguna merasa platform tidak aman, sehingga total nilai dampak finansial risiko inherent adalah sebesar 1,55 miliar dengan tingkat dampak berada pada level 64,58% yang dikategorikan sebagai dampak level 4 atau signifikan. Untuk menangani risiko tersebut, perusahaan telah menyusun rencana penanganan risiko, antara lain: 1. Memperkuat sistem keamanan data seperti penggunaan enkripsi dan autentikasi multilayer dengan anggaran sebesar 2,5 miliar, termasuk di dalamnya pembelian software, hardware, firewall, dan pelatihan staf. Yang kedua, program edukasi anti-phishing bagi seller dan buyer dengan anggaran 500 juta ribu rupiah. Ini mencakup konten edukatif berupa video, webinar, poster, dan email. Yang ketiga, simulasi penanganan insiden dilakukan minimal 4 kali setahun dengan total biaya 200 juta ribu rupiah, termasuk untuk trainer dan simulasi pelatihan. Total biaya mitigasi risiko ini adalah sebesar 3,2 miliar. Setelah semua upaya penanganan risiko dilakukan, nilai risiko yang tersisa atau residual risk berhasil ditekan menjadi 550 juta atau 22,92%, yang berarti turun ke dampak level minor. Selanjutnya, yaitu kasus yang kedua yang dianalisis adalah gangguan logistik akibat mogoknya mitra pengiriman, dalam hal ini JNT, yang berdampak pada keterlambatan pengiriman barang ke pelanggan. Dari kejadian ini terdapat 3 komponen utama dampak finansial risiko inherent. Yang pertama, kehilangan pendapatan sebesar 150 juta rupiah karena banyak pelanggan yang membatalkan pesanan akibat keterlambatan pengiriman. Yang kedua, biaya kompensasi ke pelanggan sebesar 50 juta ribu rupiah yang diberikan sebagai potongan harga atau ongkir sebagai bentuk goodwill. Yang ketiga, denda keterlambatan dari mitra bisnis B2B atau business to business sebesar 100 juta ribu rupiah karena tidak terpenuhinya kesepakatan dalam service level agreement. Total kerugian finansial yang ditimbulkan dari kejadian ini mencapai 300 juta ribu rupiah dengan nilai dampak sebesar 12,5%, yang termasuk dampak level 1 atau rendah. Untuk mitigasi risiko ini, perusahaan merencanakan satu tindakan utama, yaitu pengembangan fitur pelacakan dan notifikasi otomatis kepada pelanggan dengan anggaran sebesar 50 juta ribu rupiah. Fitur ini diharapkan untuk meningkatkan transparansi pengiriman dan mengurangi ketidakpastian bagi pelanggan. Total biaya penanganan risiko adalah 50 juta ribu rupiah. Setelah mitigasi dilakukan, residual risk atau risiko sisa masih tersisa sebesar 40 juta ribu rupiah dengan tingkat dampak menjadi 16,67%, yang tetap berada di dampak level 1 atau rendah. Selanjutnya adalah kasus yang ketiga, yaitu bug algoritma rekomendasi produk yang tidak relevan. Kasus ketiga ini dianalisis dalam kegagalan dalam sistem rekomendasi produk, di mana algoritma menampilkan produk yang tidak relevan bagi pengguna. Hal ini berdampak langsung pada konversi penjualan dan kepuasan pelanggan. Terdapat 3 komponen dampak finansial risiko inherent yang diidentifikasi.
Yang pertama, penurunan konversi penjualan sebesar 250 juta rupiah disebabkan oleh produk rekomendasi yang tidak menarik minat pelanggan sehingga mereka tidak melakukan pembelian. Yang kedua, kehilangan pelanggan setia. Dengan estimasi kerugian sebesar 100 juta rupiah akibat pengalaman pengguna yang buruk dan tidak personal. Yang ketiga, biaya perbaikan bug dan debugging algoritma sebesar 75 juta rupiah termasuk gaji tim IT dan biaya outsourcing teknis. Secara total, risiko ini menimbulkan kerugian finansial sebesar 425 juta rupiah dengan nilai dampak 17,71% yang tergolong dalam dampak level 1 atau rendah. Untuk menangani risiko ini disusun dua strategi mitigasi utama. Yang pertama, audit dan debugging sistem rekomendasi secara berkala dengan anggaran 25 juta rupiah. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi dan memperbaiki error sebelum berdampak lebih besar. Yang kedua, melibatkan tim data scientist untuk melakukan review dan training terhadap model machine learning dengan anggaran 40 juta rupiah. Tujuannya agar sistem rekomendasi bisa terus belajar dan menyesuaikan dengan perilaku pelanggan. Total biaya mitigasi yang dikeluarkan adalah 65 juta rupiah. Setelah strategi mitigasi dijalankan, nilai residual risk atau risiko yang tersisa turun menjadi 60 juta rupiah dengan tingkat dampak nilai sedikit menjadi 25%, namun tetap berada di dampak level 2 atau sedang. Yang berikut ada proses identifikasi risiko, unit kerja atau fungsi, yaitu information technology. Sasarannya perlindungan data pengguna, periode identifikasi risiko, tahun 2025, deskripsi atau kejadian risikonya, kebocoran data 100 juta akun pengguna. Akar penyebabnya yaitu serangan hacker dan kelemahan sistem enkripsi. Indikator risiko, naiknya trafik abnormal alert WAF, lonjakan akses ke server yang tidak wajar. Faktor positif atau internal control yang ada saat ini, Tokopedia sudah punya firewall yang berlapis sistem IDS atau IPS untuk mendeteksi serangan, WAF atau Web Application Firewall, audit rutin keamanan server, serta enkripsi data pengguna. Dampak kualitatifnya yaitu hilangnya kepercayaan pengguna, reputasi Tokopedia turun, potensi migrasi besar-besaran ke marketplace yang lain. Berikutnya unit kerja atau fungsi logistik. Sasarannya, SLA pengiriman kurang dari 2 hari. Periode identifikasi risiko tahun 2025. Kejadian resikonya yaitu mitra logistik JNT, mogok dan pengiriman terlambat. Akar penyebabnya hubungan industri buruk antara para mitra. Indikator resikonya SLA delivery drop, komplain buyer naik, dan target waktu pengiriman melambat. Faktor positif atau internal control yang ada saat ini, Tokopedia punya banyak partner kurir seperti JNE, Secepat, Antareja, dan lain-lain. Sehingga, jika satu mitra dalam keadaan bermasalah, Tokopedia langsung mengalihkannya ke mitra yang lain. Dan juga memiliki sistem routing otomatis memilih kurir tercepat. Dampak kualitatifnya, kepuasan pelanggan menurun, mengakibatkan rating toko dan platform turun, buyer komplain dan pindah belanja ke kompetitor yang lain. Yang terakhir, unit kerja atau fungsi UI UX designer. Sasarannya, konversi sales. Tahun 2025. Bug algoritma rekomendasi, produk tak relevan. Akar penyebabnya salah query AI atau ML model. Indikator resikonya CTR drop bounce rate naik, dan faktor positif atau internal control yang ada saat ini adanya tes antigen berkala setiap bulan untuk seluruh karyawan dan juga analisis bisnis impact analysis sudah dilakukan secara berkala untuk mengetahui kondisi kritikal. Dan dampak kualitatifnya, pengalaman belanja pengguna memburuk dan penjualan pun ikut menurun.
Selanjutnya kita masuk pada gambar tabel risiko inherent yang menunjukkan tingkat risiko berdasarkan kombinasi antara probabilitas dan dampak. Tabel ini digunakan untuk menilai besarnya risiko sebelum dilakukan pengendalian atau kontrol. Kolom pertama hingga ketiga menunjukkan nilai probabilitas atau P, dampak atau D, dan hasil perhitungannya dalam bentuk skor risiko inherent atau P kali D. Kolom keempat menunjukkan tingkat risiko inherent diklasifikasikan menjadi yang pertama, extreme height dengan skor 20, high risk dengan skor 12, dan medium risk dengan skor 6. Kolom kelima hingga ketujuh memberikan analisis tambahan berupa probabilitas risiko kualitatif atau persen, dampak finansial dalam rupiah, nilai bersih risiko inherent atau hasil kali probabilitas kualitatif dan dampak finansial. Contohnya, risiko dengan skor 20 dikategorikan sebagai extreme height, probabilitas 25%, dampak 50 miliar sehingga nilai bersih risiko 12,5 miliar. Tabel ini membantu organisasi seperti Tokopedia dalam mengidentifikasi, mengukur, dan memprioritaskan risiko yang memiliki dampak besar terhadap operasional atau keuangan. Selanjutnya kita akan masuk ke tabel evaluasi dan rencana rancangan risiko. Strateginya, yang pertama ada mitigasi, penanganan risikonya. Yang pertama ada meningkatkan firewall dan WAF ke level terbaru. Kedua, melakukan penetration test dan audit rutin. Dan yang ketiga, training awareness karyawan tentang phishing dan data leak. Biaya penanganan risikonya senilai 1 miliar dan penanganan yang telah dilakukan yaitu Tokopedia sudah implementasi WAF Layer 7 IDS atau IPS enkripsi data user dan audit keamanan tiap 6 bulan. Strategi kedua yaitu diversifikasi. Penanganan risikonya yang pertama ada menambah partner logistik lokal dan nasional untuk backup. Yang kedua, membuat SLA kontraktual yang lebih ketat dengan kurir. Dan yang ketiga, sistem outrouting ke kurir tercepat. Biaya penanganannya yaitu 500 juta. Dan penanganan yang telah dilakukan, Tokopedia telah bekerja sama dengan lebih dari 10 mitra kurir untuk distribusi beban dan backup. Sistem auto routing sudah aktif untuk memilih kurir tercepat. Dan strategi yang ketiga yaitu accept, penanganan resiko atau risk treatmentnya yang pertama yaitu melakukan Q&A lebih ketat sebelum deploy model AI baru. Yang kedua, siapkan rollback otomatis jika CTR drop drastis. Dan yang ketiga, review harian performa model. Biaya penanganannya yaitu 200 juta. Penanganan yang telah dilakukan ada Q&A harian dan rollback pipeline otomatis jika model ML bermasalah. Selanjutnya, tabel risiko residual dan departemen unit kerja. Tabel ini menunjukkan tingkat risiko residual yang tersisa setelah tindakan mitigasi dilakukan. Risiko diukur berdasarkan probabilitas residual, PR, dan dampak residual, DR. Dihitung menjadi skor risiko residual, PR, kali DR. Dikategorikan ke dalam medium risk, warna kuning, dan low risk, warna hijau. Setiap risiko dikaitkan dengan nilai finansial, misalnya 500 juta. Nilai bersih risiko hasil dari probabilitas kali dampak. Unit kerja terkait seperti IT, Ops, dan Marketing. Contohnya, Departemen IT memiliki risiko medium dengan nilai bersih 250 juta dan Departemen Marketing memiliki risiko low dengan nilai bersih 10 juta. Berikutnya ada tabel residual risk Tokopedia. Angka-angka di dalam lingkaran, angka 1, 2, dan 3 menunjukkan posisi atau lokasi dari masing-masing risiko residual berdasarkan hasil penilaian probabilitas dan dampak dari tabel risiko. Artinya, angka 1 berada di probabilitas
2, dampak 2. Dengan resiko residual, skor sama dengan 4, tergolong dalam medium risk dengan warna kuning. Angka 2 berada di probabilitas 2, dampak 3. Resiko residual skor 6, tergolong medium risk dengan warna kuning. Dan angka 3 berada di probabilitas 1, dampak 2. Resiko residual skor sama dengan 2, tergolong low risk atau berwarna hijau. Gambar ini merupakan tabel klasifikasi tingkat dampak risiko yang digunakan untuk menilai seberapa parah konsekuensi dari suatu risiko terhadap berbagai aspek organisasi. Tabel ini terdiri dari 5 tingkatan indeks dampak, mulai dari 1, insignifikan, hingga 5, katastrofik, yang masing-masing disertai dengan deskripsi serta indikator dampak terhadap 5 kategori utama, yaitu reputasi, otoritas, nasabah, strategi organisasi, dan sumber daya manusia. Sebagai contoh, dampak pada level 5 katastrofik menggambarkan situasi krisis seperti reputasi hancur akibat kebocoran data besar, hilangnya kepercayaan publik, terganggunya strategi bisnis secara signifikan, hingga kepanikan dan moral drop di kalangan karyawan. Sementara itu, level 3 moderate menunjukkan dampak yang bisa dikendalikan, seperti gangguan pada layanan pelanggan yang dapat dipulihkan dan stres operasional yang dapat ditangani melalui pelatihan. Tabel ini berfungsi sebagai panduan standar dalam proses manajemen risiko untuk mengukur dampak yang ditimbulkan oleh suatu insiden dan digunakan sebagai dasar dalam menghitung skor risiko dengan mengalihkan tingkat dampak dan probabilitas, sehingga membantu organisasi dalam menentukan prioritas mitigasi secara lebih objektif dan terstruktur. Selanjutnya ada tabel yang menunjukkan analisis DRP, Disaster Recovery Plan, yaitu identifikasi dalam penilaian risiko gangguan terhadap operasional perusahaan serta evaluasi tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya. Tabel ini memuat 6 jenis ancaman utama yang berpotensi mengganggu kelangsungan operasional perusahaan. Yang pertama ada serangan cyber atau peretasan data. Dampak utamanya kebocoran data pengguna, kerugian reputasi, dan potensi tuntutan hukum. Kemungkinannya tinggi, dampaknya tinggi, dan juga resikonya tinggi. Yang kedua ada gangguan server atau data center. Dampak utamanya layanan tidak dapat diakses dan juga hilangnya transaksi. Kemungkinannya sedang, dampaknya tinggi, dan risikonya tinggi. Yang ketiga ada bencana alam, gempa dan juga banjir. Dampak utamanya gangguan operasional dan terhambatnya layanan logistik. Kemungkinan sedang, dampak sedang, dan risikonya sedang. Yang keempat, ada pemadaman listrik di pusat operasi. Dampak utamanya sistem offline dan keterlambatan proses transaksi. Kemungkinan sedang, dampak sedang, dan risikonya sedang. Yang kelima, pandemi atau krisis kesehatan. Dampak utama karyawan tidak bisa bekerja dari kantor dan terganggunya layanan. Kemungkinannya sedang, dampaknya sedang, dan risikonya sedang. Yang keenam, ada kesalahan manusia atau human error. Dampak utamanya penghapusan data penting dan gangguan sistem. Kemungkinannya tinggi, dampaknya sedang, dan risikonya tinggi. Analisis ini membantu perusahaan dalam mengenali ancaman-ancaman krusial, memetakan potensi dampaknya, dan mengukur kemungkinan terjadinya. Baik, di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis BCP atau Business Continuity Plan Tokopedia. Ini adalah rencana yang memastikan bisnis tetap berjalan meskipun ada gangguan besar. Kita akan melihat bagaimana Tokopedia merancang strategi mitigasi dan pemulihan untuk berbagai area yang terdampak. Untuk yang pertama, ada infrastruktur IT. Tokopedia memastikan kelangsungan sistem dengan menggunakan data center redundan, backup harian, dan reaplikasi real-time, serta memiliki disaster recovery site di lokasi terpisah dari Jakarta. Yang kedua, dalam hal keamanan data.
Jadi mereka ini menerapkan keamanan berlapis atau multi-layer security dan rutin melakukan audit serta penetration testing untuk mengidentifikasi celah keamanan. Kemudian yang ketiga, di area operasional, Tokopedia memiliki SOP untuk kerja jarak jauh atau remote work, memisahkan fungsi bisnis yang kritis dan non-kritis, serta secara berkala melatih karyawannya tentang prosedur BCP. Untuk komunikasi publik saat krisis, mereka menyiapkan tim khusus 24/7, memiliki template pernyataan insiden, dan menjaga transparansi informasi melalui media sosial serta email. Selanjutnya, dalam layanan konsumen, Tokopedia menyediakan cadangan tim customer support dan mengoptimalkan chatbot untuk menyaring pernyataan awal, memastikan layanan tetap responsif. Dan yang terakhir ada mitra logistik. Mereka bekerja sama dengan banyak mitra dan memanfaatkan sistem pemetaan otomatis untuk menemukan jalur alternatif saat terjadi gangguan. Jadi, semua strategi ini menunjukkan kesiapan Tokopedia dalam menjaga operasionalnya tetap berjalan dan pulih dengan cepat apapun situasinya. Sekarang mari kita masuk dalam tabel analisis BCP Tokopedia yang mencangkup berbagai risiko, strategi mitigasi, dan penanggung jawabnya. Untuk serangan cyber, Tokopedia ini fokus pada implementasi keamanan IT berlapis seperti firewall dan enkripsi, rutin melakukan penetration test, dan melatih karyawannya. Ini ditangani oleh tim keamanan informasi. Untuk menghadapi gangguan server atau data center, Tokopedia mengandalkan redundansi infrastruktur, failover otomatis, backup harian, dan disaster recovery site aktif yang merupakan tanggung jawab dari tim infrastruktur IT. Dalam kasus bencana alam, mitigasinya adalah penempatan lokasi data center, data kantor di zona aman, di bawah koordinasi manajemen fasilitas dan logistik. Untuk gangguan logistik atau eksternal yang lebih luas, mereka menyiapkan sistem logistik alternatif, asuransi risiko, serta berkoordinasi dengan otoritas lokal. Dan apabila terjadi pemadaman listrik, strategi utamanya adalah penggunaan UPS, genset cadangan, monitoring energi 24/7, dan kontrak penyedia energi darurat yang ditangani oleh tim operasional dan fasilitas. Dan untuk menghadapi pandemi atau krisis kesehatan, Tokopedia mengimplementasikan sistem kerja remote, SOP kesehatan ketat, dan asuransi kesehatan karyawan yang merupakan tanggung jawab dari divisi HR dan manajemen risiko. Dan untuk kesalahan manusia atau human error, mereka fokus pada pelatihan karyawan, SOP operasional, mekanisme audit, supervisi, serta pembatasan hak akses sistem yang menjadi tugas divisi SDM dan IT support. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, sekarang kita masuk pada strategi mitigasi risiko. Yang pertama, ada risiko kebocoran data pengguna. Salah satu kasus yang kita ambil pada tahun 2020, Tokopedia mengalami insiden kebocoran data yang mempengaruhi sekitar 91 juta akun. Strategi mitigasinya, yang pertama ada terapkan multi-layer security, seperti enkripsi data, base, tokenisasi data penting, dan kontrol akses ketat. Adakan juga audit dan penetration testing rutin oleh pihak independen. Yang ketiga ada tingkatkan autentikasi pengguna untuk meminimalkan penyalahgunaan akun. Yang kedua ada risiko gangguan operasional atau downtime. Studi kasus yang kita ambil, flash sale besar Tokopedia sering memicu lonjakan trafik yang bisa menurunkan performa sistem. Strategi mitigasinya, terapkan auto-scaling pada server dan load balancing. Yang kedua, siapkan rencana failover dan disaster recovery termasuk backup database lintas wilayah. Dan yang ketiga, lakukan simulasi stress test menjelang promo besar. Untuk yang terakhir, ada risiko bug algoritma, rekomendasi, atau produk tak relevan. Studi kasus yang kita ambil, Tokopedia mengandalkan algoritma rekomendasi untuk menampilkan produk yang sesuai minat pengguna.
Strategi mitigasinya yang pertama, melakukan validasi dan monitoring kualitas data atau data cleansing secara berkala agar input algoritma bersih. Lalu yang kedua, terapkan logging atau alert pada sistem rekomendasi untuk mendeteksi anomali skor atau output yang tidak wajar. Yang ketiga, jalankan tes A atau B terus-menerus untuk membandingkan performa rekomendasi baru dengan baseline. Yang terakhir, siapkan flashback ke rekomendasi populer atau kategori trending jika model gagal. Untuk pembahasan yang terakhir, kita masuk pada evaluasi mitigasi resiko Tokopedia. Pertama, mengenai efektivitas strategi yang telah dilakukan Tokopedia, rutin menggelar simulasi BCP, melakukan audit keamanan internal dan eksternal, serta memanfaatkan feedback pelanggan untuk perbaikan respons. Yang kedua, dari sisi indikator keberhasilan, mereka berhasil menghindari downtime layanan yang signifikan dan tidak ada lagi kebocoran data besar. Dan respon ini sangat cepat, yaitu kurang dari 1 jam setelah deteksi. Namun, ada pun area yang perlu ditingkatkan. Tokopedia ini berencana menambah personel IT 24/7, meningkatkan otomasi monitoring sistem, dan rutin mengedukasi karyawan tentang risiko-risiko baru yang terus muncul. Jadi secara keseluruhan, evaluasi ini menunjukkan komitmen Tokopedia untuk terus belajar dan beradaptasi demi membangun sistem yang lebih tangguh dan aman. Baik semuanya, terima kasih dan kami berharap penjelasan mengenai DRP dan BCP serta strategi mitigasi risiko Tokopedia yang telah kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kesiapan dan komitmen perusahaan dalam menjaga keberlangsungan operasionalnya.